Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak Musdika semuanya. Apa kabarnya hari ini? Miss harap kalian semua sehat walafiat dan semangat ya. Oke, berjumpa lagi dengan Miss Deka. Kali ini Miss Deka akan mengajar bahasa Indonesia ya. Jadi silakan disimak ya. Nah, di bahasa Indonesia kita sudah memasuki bab baru ya, tepatnya di KD 3.4, yaitu menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak ataupun media elektronik ya. Nah, tujuannya Miss hari ini Miss akan mengidentifikasi informasi dari paparan iklan ya. Nah, sekarang buka bukumu halaman 45 ya nak ya. Nah, di sana di bab baru ya, itu ada kita akan bahas tentang iklan ya, iklan di media cetak atau brosur-brosur seperti itu, ataupun yang ada di TV-TV atau di radio seperti itu. Mungkin bisa kita nanti bahas ya. Oke. Sudah dibuka nak? Oke, kalau sudah, nah lihat. Nah, saat menonton televisi seringkali ya kena kita tuh lihat tayangan yang menawarkan suatu barang, produk gitu ya, seperti yang orang sedang berjualan seperti itu ya. Nah sekarang di TV itu nggak cuman misalnya kita lagi nonton sinetron, terus jeda sebentar ada iklan lewat. Nah, ada iklan-iklan menawarkan produk-produk atau barang-barang seperti itu ya. Tapi sekarang itu juga iklan itu sudah masuk ke dalam sinetron itu sendiri ya. Banyak kadang ada sinetron-sinetron yang misalnya dia menawarkan mie lemonilo gitu. Dalam cerita tersebut dimasukkannya mie lemonilo itu sedang makan mie, oh mie-nya enak apa segala macam, itu termasuk iklan ya. Terus kemudian misalnya ada di sinetron-sinetron yang terbaru tuh nak, yang mungkin di RCTI ada, di Indosiar ada, itu misalnya Kacang Atom Garuda gitu ya. Misalnya sedang ngobrol tiba-tiba ditawarin ditawarin si produk kacang atom tersebut, terus dimakan, terus direview enak gitu. Nah, itu termasuk iklan. Tapi ada juga yang memang benar-benar iklan ya. Setelah kita nonton sinetron biasanya kita berhenti sebentar untuk nonton iklan ya. Iklan yang banyak banget, nggak sudah-sudah gitu ya. Bermacam-macam iklan ya nak ya. Ada yang menawarkan produk susu misalnya, atau minuman ya, makanan juga, misalnya barang-barang elektronik seperti itu, dan banyak lagi gitu ya. Nah, tayangan yang menawarkan barang atau produk tersebut ya termasuk dengan yang namanya iklan ya. Nah, iklan itu berisi informasi tentang barang atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan ya nak ya, yang disampaikan melalui media cetak ataupun media elektronik kepada masyarakat. Nah, tujuan iklan sendiri adalah agar masyarakat itu membeli atau menggunakan barang atau jasa atau produk tersebut ya, dalam iklan yang ditampilkan tersebut. Itu tujuan dari iklan ya. Jika kita misalnya kalian punya barang jualan, produk gitu ya, misalnya mamanya jualan online, biar orang tertarik beli sama mamamu, kamu buatin iklannya atau kamu review iklannya atau kamu iklankan di media sosial. Nah, itu termasuk kalian mengiklankan suatu barang atau produk ya. Nah, selain di media elektronik seperti televisi tadi ya nak ya, iklan juga dapat dijumpai di media cetak, atau biasa kita lihat, kita dapat itu brosur-brosur ya nak, yang menawarkan produk-produk seperti itu ya. Nah, ada juga yang ada di koran, di surat kabar. Kalau kalian lihat di koran atau di majalah ya, atau itu ada juga nah iklan menawarkan misalnya ayo yang belum punya rumah beli rumah DP 0%. Nah, seperti itu termasuk iklan ya. Nah, itu tadi ya. Kemudian ada juga iklan dibuat untuk menarik pembaca atau penonton agar membeli dan menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan dalam iklan itu ya. Nah, contoh lihat di bukumu halaman 45 ya. Itu ada iklan di majalah, merupakan contoh iklan di media cetak ya. Ada Kampung Main Fair ya. Nah, itu ada apa aja? Dilihat di situ ya. Itu ada info dan tiket pembelian ya, untuk menawarkan berarti misalnya tempat untuk bermain gitu ya. Nah, kemudian ada juga iklan di televisi, merupakan contoh iklan di media elektronik ya. Iklan-iklan yang kita tonton di televisi itu termasuk iklan-iklan media elektronik ya. Oke, selanjutnya
Dalam sebuah iklan juga disajikan berbagai informasi ya nak ya mengenai suatu barang atau jasa untuk ditawarkan kepada masyarakat. Untuk memudahkan mengetahui informasi ya yang disampaikan dalam iklan ya, kamu bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemandu seperti berikut. Misalnya, apa pesan dalam iklan tersebut, terus apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut, barangkah atau jasakah gitu ya. Terus ada juga apa saja sih manfaat, keuntungan atau hal menarik yang disampaikan dalam iklan tersebut. Nah, kita perhatikan ya, di sini ada brosur ya tentang Kampung Main Fair ya, dilaksanakan pada tanggal 24 Juni sampai 3 Juli 2011 di areal Kampung Main Bumi Perkemahan Cibubur selama 10 hari. Yang kalian perlu perhatikan di sini di bagian atas Kampung Main Fair, Kampung Main ya, itu merupakan judul iklannya ya nak ya. Nah kemudian barang atau jasa yang ditawarkan yaitu jasa hiburan ya, ada di situ ya. Nah ini jasa hiburan yaitu dari Kampung Main Air ya. Kemudian ada juga di areal Kampung Main Bumi Perkemahan Cibubur. Nah itu merupakan lokasinya ya nak ya, itu merupakan lokasinya. Kemudian tiket harganya 60.000. Nah itu merupakan harganya, itu informasi yang bisa kita dapat dari brosur tersebut. Terus kemudian cara untuk memesan barang atau jasa dari iklan tersebut itu ada di itunya, informasi dan tiketing. Nah, bisa dilihat di situ apa aja syarat dan ketentuannya. Nah, itu tadi adalah kalau lihat brosur ya nak ya, itu pasti ada judulnya, ada barang yang ditawarkan, kemudian ada lokasinya, ada harganya dan aja cara memesannya bagaimana. Itu penting kalau kalian lihat iklan ya. Karena nggak semua, maksudnya kayak iklan yang nggak lengkap seperti itu, kamu nanti akan susah mencari mau beli barangnya di mana nih gitu ya. Kadang kita tuh lihat iklan, oh barangnya bagus nih tapi nggak tahu cara mesennya di mana, nama barangnya apa gitu ya, karena iklan sekilas aja gitu ya. Nah makanya kalau lihat iklan harus dilihat benar-benar. Terus misalnya ada link syarat dan ketentuan, swipe up misalnya klik link berikut, nah diklik aja nanti biar tahu syarat dan ketentuannya. Oke. Nah itu tadi tentang informasi dari paparan iklan ya. Yang kedua kita mengenali jenis-jenis iklan ya. Berdasarkan jenisnya, iklan ini dibagi menjadi 3 ya nak ya, yaitu iklan penawaran barang, ada iklan penawaran kegiatan atau jasa, dan ada juga iklan baris. Nah iklan seperti ada di bukumu halaman 48, silakan dilihat ya. Iklan di samping ini merupakan contoh iklan penawaran barang. Nah iklan tersebut menawarkan apa? Shampoo untuk anak-anak ya, dengan potongan harga 10%. Kalau kamu beli itu ada potongannya, harga potongannya 10% ya. Berlaku sampai dengan Desember 2016 dan dapat diperoleh di minimarket terdekat. Nah, ini merupakan iklan. Di sana ada shampoo ya, Pipo for Kids ya. Itu apa aja di sana, ada manfaatnya, ada keterangannya, kemudian ada diskon juga gitu, jadi menarik minat pembeli gitu ya. Kalau iklan tuh memang gitu nak, muluk-muluk gitu ya, harganya dinaikin terus didiskonin gitu, jadi harganya ya memang harga jualnya dia gitu ya. Jadi jangan suka termakan oleh diskon ya. Oke, itu tadi iklan shampoo yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ada program pemeriksaan gigi gratis. Nah ini iklan jasa ya nak ya. Iklan di samping ini merupakan termasuk iklan penawaran kegiatan ya. Iklan tersebut menawarkan kegiatan pemeriksaan gigi gratis kepada masyarakat dalam rangka ya Bulan Kesehatan Gigi Nasional. Nah, di sana di iklan tersebut ada gambar giginya, ada programnya apa aja, termasuk apa aja yang diperiksa, datangnya kemana, itu sudah ada di iklan tersebut ya. Nah, itu cukup jelas ya dalam rangka apa dia mengadakan program tersebut. Kemudian ada juga iklan baris itu biasanya di koran-koran tuh banyak banget gitu ya. Iklan baris, gambar iklan di samping merupakan gambar contoh iklan baris. Iklan baris itu biasanya dimuat dalam koran ya. Penulisan kata-kata dalam iklan baris itu juga ditulis singkat kayak SMS gitu ya, singkat banget ya, disingkat-singkat gitu ya.
karena keterbatasan tempat. Ya ini biasanya slotnya kalau kayak gini bayarnya murah nih nak. Ya karena iklan baris ya cuman sekilas aja gitu ya. Kemudian iklan baris bisa berisi penawaran barang ataupun jasa ya. Ini kalau zaman dulu ini ya inilah yang dicari kalau kita mau nyari iklan-iklan tuh, nyari kos-kosan, mau nyari misalnya pembantu rumah tangga tuh kita lewat iklan baris di koran gitu ya. Nah ya kalau sekarang ini udah agak jarang ya. Karena media sosial sudah banyak berkembang, jadi kita tinggal pilih aja, cari brosurnya udah selesai gitu ya. Nah itu tadi adalah mengenali jenis iklan, ada 3 tadi ya nak ya, iklan penawaran barang, kegiatan, dan iklan baris yang ada di koran. Oke, cukup jelas nak? Nah itu tadi tentang iklan ya nak ya, jadi banyak sekali iklan ya, dan itu kita jumpain sehari-hari. Oke, untuk melatih kalian lagi nanti misalkan berikan tugas mungkin di halaman 47 dan 49, jadi nanti silakan dikerjakan saja ya. Untuk petunjuk lebih lanjutnya nanti bisa akan share di grup kalian. Oke, terima kasih sudah menonton video dari Miss Deka ya, semoga menambah pengetahuan dan manfaat buat kalian semuanya, menambah wawasan ya, sehingga bertambah ilmu kalian ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa, selamat pagi, assalamualaikum.